Anies adalah sosok perubahan. Ketum AHY adalah sosok perubahan. Jadi kesimpulannya ya kalau kita memang ingin konsisten terhadap masa depan yang lebih baik dengan kontekstual perubahan dan menjadikan Indonesia lebih baik, saya kira Anies AHY. Dari kantor DPP Partai Demokrat kawasan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Herman Tale Daulay, di channel Tale Trias Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Ini bisa menjadi daging cincang ini. Biar kita analisis sampai tuntas. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Kang Herman Hairon, akrab disapa Kang Hero. Terima kasih Kang Hero untuk kesekian kalinya. Selamat siang Bung Herman. Siap, untuk kesekian kalinya tampil di bincang tipis-tipis. Kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal koalisi perubahan ini Kang Hero nih. Ini namanya koalisi perubahan. Saya sebagai masyarakat coba mau menggelitik dulu. Namanya koalisi perubahan, seakan-akan orang yang menjalankan kekuasaan sekarang ini perlu diubah atau perlu diperbaiki. Coba iris tipis-tipis dulu Kang Hero. Ya, kita melihat dulu ya dari situasi dan kondisinya. Bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY dan kami sering berputar-putar ke daerah, ke wilayah. Bukan hanya ketemu dengan kader, tapi ketemu dengan masyarakat umum. Yang rata-rata menyampaikan bahwa ingin ada perubahan. Nah, kalau ada ingin perubahan, berarti ada masalah. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Oh iya. Ini iris dulu ini. Ya. Nah, kenapa sedang ada masalah atau tidak baik-baik saja negara ini? Ya, masyarakat saya kira ukurannya jelas. Pertama, harga-harga bahan pokok naik. Indikasinya itu ya. Terasa nggak? Bung Herman? Terasa ya? Beras mahal, daging mahal, minyak goreng langka. Sekarang naik lagi minyak goreng harganya. Kemudian BBM naik. Apalagi yang biasa sehari-hari. Kalau sesuatu yang pokok naik, maka juga yang bawah-bawahnya ikutan naik gitu. Beras juga sekarang sedang harganya naik. Nah, situasi ini kan bukan menjadi tanggung jawab orang per orang, tapi tanggung jawab negara. Berarti negara harus merumuskan strategi dan konsepsi yang lebih bisa menjawab terhadap persoalan rakyat. Oleh karenanya banyak yang menginginkan perubahan. Belum lagi kalau kita melihat secara makro, kita juga negara ini ya setelah diterpa pandemi COVID selama 2 tahun yang sangat ketat gitu ya. Perekonomian kita tertekan menurun, hutang kita juga meningkat. Nah, kalau terus ini berlanjut dan eskalasi hutangnya terus meningkat, berarti beban pembangunan ke depan semakin berat dong. Gitu. Karena apa? Ya kita uangnya hanya cukup untuk bayar hutang nantinya. APBN memang tiba-tiba seolah-olah naik, tapi kontennya banyak diisi oleh hutang luar negeri gitu. BUMN sedang semuanya goyah gitu ya. Karena apa? Karena penugasan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau badan usaha milik negaranya sudah goyah, otomatis juga ini akan memberikan efek kepada para sub korporasinya gitu ya. Nah, kalau sub korporasinya kena, juga swastanya kena gitu. Kita bisa lihat bagaimana Meikarta juga sedang bermasalah, misalnya swasta gitu ya. Artinya tidak baik-baik saja gitu. Nah, jangan kemudian bahwa ini dianggap biasa dan lama-kelamaan ini menjadi semakin berat dan pada akhirnya kalau jadi masalah
rakyat juga yang menderita. Jadi pemberian nama itu bukan sekedar nama tok, tapi ini kan latar belakangnya ada. Asbab nuzulnya ada. Latar belakangnya ada. Ya, bahkan kalau kita tanya kepada angkatan kerja baru, kita tanya, gampang tidak sih untuk mencari pekerjaan? Mudah tidak sih untuk mencari pekerjaan? Rata-rata mengatakan mencari pekerjaan itu tidak mudah. Saya tidak mengatakan sulit ya, tapi tidak mudah gitu. Tapi pada sisi lain bahwa tenaga kerja asing mengalir masuk ke Indonesia, ya, ke daerah-daerah tertentu yang itu basis investasinya memang basis investasi mereka. Ya kasih contoh saja langsung investasi dari Tiongkok misalkan. Yeah. Nah ini kan menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa ini. Oleh karenanya muncullah keinginan rakyat melakukan perubahan. Nah sehingga kemudian Demokrat tentu sebagai partai di luar pemerintahan atau tegasnya kalau Ketua Umum mengatakan Demokrat itu adalah partai oposisi yang terus memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat, ya kita mengadopsi terhadap keinginan rakyat yang menginginkan adanya perubahan. Perubahan kemana? Ke arah perbaikan. Ya tentu yang sudah baik ya kita lanjutkan. Oh, bukan berarti total nggak ada baiknya. Ya pasti ada kebaikannya. Ya, jadi gitu dong. Sportif ya. Sportif dong. Kita juga tidak bisa memandang sebelah mata hasil karya anak bangsa yang saat ini diperjuangkan ataupun didedikasikan oleh pemerintahan saat ini. Tetap itu menjadi sebuah karya yang harus kita jaga dan kita lanjutkan. Tetapi ya banyak hal tadi yang kemudian rakyat memberikan aspirasinya ingin melakukan perubahan. Oleh karena itu tentu dibicarakanlah dan alhamdulillah ketemu 3 partai politik dan cukup karena sudah 28% lebih bergabung, Nasdem, Demokrat dan PKS yang kemudian mengusung koalisi perubahan. Perahu ini keutuhannya gimana, Kang Hero ini? Masih gampang dicabik-cabik nggak di ini? Upaya untuk itu ada. Ya, upaya kalau untuk badai datang cuma angin puting beliung udah goyah, belum badai. Upaya untuk mencabik-cabik ada. Upaya untuk mencabut ada, upaya untuk mengiming-imingi ada tentu. Dan itu. Tapi ya soliditas inilah yang terus dibangun oleh koalisi ini dengan terus secara intens melakukan komunikasi baik di tim kecil, tim besar itu seperti kemarin datang ke Demokrat, akhirnya bertemu dengan banyak kader di sini, gitu ya. Atau pada waktu Mas Anies ke daerah ya, Mas Anies ke daerah selalu berkumpul dengan para pimpinan partai di daerah. Jadi 3 partai pimpinan Nasdem, Demokrat, PKS selalu bertemu dengan Mas Anies di daerah. Nah di Jakarta tim kecil juga terus melakukan pertemuan secara kontinu dan juga para pimpinan partai. Trennya ini menjaga konsistensi soliditas supaya angin puting beliung, ombak besar, kemudian badai, karena kita sudah tidak lagi berbicara riak-riak. Kita sudah berbicaranya angin puting beliung, ombak besar, dan badai. Gitu ya. Nah sehingga ini yang bagaimana cara menyolidkan, dan yakinlah bahwa koalisi ini tidak mencari kesalahan. Kalaupun nanti diberikan amanah ke depan memimpin bangsa ini, saya kira tidak akan melakukan hal-hal yang balas dendam lah misalkan. Apalagi enggak sedikit dulu kombinasi 3 partai dari segi ideologi, coba Kang Hero iris tipis-tipis dulu ya. Demokrat, PKS, Nasdem, coba dari segi ideologi kombinasi 3 partai ini. Saya kira Nasdem itu kan lebih condong ke nasionalis gitu ya. Kemudian PKS religius. Demokrat sendiri kan platform politiknya adalah nasionalis religius. Jadi artinya bahwa saya kira kalau melihat bagaimana platform politik ketiga partai ini betul-betul bisa menyatukan seluruh potensi. Indonesia banget, Indonesia banget, Nusantara banget. Nusantara banget gitu. Kalau bicara Nusantara banget. Indonesia banget. Dan saya meyakini justru ketiga partai ini, ataupun barangkali nanti bertambah lagi dengan adanya partai-partai lain, karena ini adalah koalisi yang inklusif,
kemudian yang setara, ya, equal partnership, ya, dan kita juga tidak menutup kemungkinan siapapun bisa bergabung gitu. Tapi ada partai pendatang baru kemarin, bukan ada partai udah baru tumbuh di era 5 tahun yang lalu lah gitu. Katanya kalau Anies jadi presiden nanti akan demo berjilid-jilid, nanti akan nggak stabil gini, nggak Indonesia banget. Gimana Kang Hero menjawab itu? Ya itulah salah satu ombak besar yang sedang terjadi gitu kan. Ada aja kan tekanan-tekanan gitu ya. Tapi ya biasa saja. Kita ambil contoh bagaimana pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun, pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun di demo berjilid-jilid, bahkan diserang nggak habis-habis gitu ya, kemudian dibully, tetapi bagaimana pertumbuhan ekonomi naik terus, pendapatan income per kapita masyarakat hampir 400% naik, hampir 400%, ya, hampir menyentuh 400%. APBN naik juga hampir 400% gitu. Dan keterbelahan di masyarakat nggak ada ya, kayak cebong kampret gitu kan ya? Turun drastis. Sosial kemasyarakatan pun nggak terbelah. Tidak terbelah. Sosial kampret, karena cebong yang gitu-gituan nggak ada ya? Upaya menyatukan berbagai perbedaan masyarakat itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan hanya pemerintah yang bisa menyatukan. Selama pemerintahnya bisa menyatukan, pasti bersatu dan tidak terpolarisasi. Gitu. Iya, ini. Gitu. Nah, pokoknya kalau ingin melihat bagaimana pemerintahan yang solid, yang betul-betul pro untuk rakyat, ya, di era pemerintahan Pak SBY, meski barangkali ada pihak-pihak lain juga yang mengkritisinya. Tapi ya biasa dalam sebuah sistem pemerintahan, ada yang berkuasa, ada yang mengkritisi. Tapi itu biasa gitu. Dan yang terpenting kan kontribusi negara kepada rakyat. Terasa nggak? Program pro rakyatnya ada nggak? Perhatian terhadap lingkungan. Ini penting. Jangan dianggap enteng. Gitu. Itu apa instruksi Pak SBY selama jadi posisi kan? Kang Heru tuh partainya pernah berkuasa 10 tahun. Puasa juga 10 tahun. Selama puasa ini nggak ada suruh mengganggu nggak atau gimana gitu? Mengganggu. Kita mengkritisi secara proporsional kok. Gitu. Kita ya kalau ada yang bisa dikritisi yang dikritisi, kalau yang baik ya kita juga beri apresiasi. Saya di DPR biasa juga. Saya mengapresiasi kalau ada yang berhasil, tapi kalau ada yang perlu dikritisi ya harus dikritisi. Bukan hantam kromo ya? Bukan hantam kromo, karena apa? Pada akhirnya ini ada yang kita perjuangkan adalah memperjuangkan hak-hak rakyat, gitu, supaya betul-betul pemerintahan berjalan dengan baik, hasilnya juga ada untuk rakyat, gitu. Karena pemerintah melaksanakan tata kelola pemerintahannya bukan untuk pemerintah, tapi untuk rakyat. Usernya adalah rakyat, gitu. Nah, kalau sepanjang rakyat merasa puas, merasa bahwa harapan dan keinginannya terpenuhi oleh tata kelola pemerintahannya, ya kita berikan apresiasi. Tapi kalau merasa rakyat ini ada yang salah, ya kita kritisi, gitu. Kan biasa saja, gitu. Sesuai dengan anjurannya Pak SBY, santun, smart, gitu ya. Ya, dan tidak menutup ruang demokrasi, gitu. Karena ruang demokrasi itu diibaratkan seperti ini. Kalau itu kolam itu tenang, ikan itu besarnya itu lama. Tetapi kalau kolam itu airnya deras, ikan juga cepat besar, gitu. Artinya apa? Demokrasi kalau dibuka, demokrasi kalau dibuka dan kemudian tumbuh secara sehat, ini juga akan menyehatkan berbagai dampaknya, ya. Ekonomi akan sehat, kemudian hukum akan sehat. Jangan juga hukum tumpul kepada kawan tapi tajam kepada lawan. Tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini yang kadang menjadi pertanyaan masyarakat, gitu. Lo giliran kepada yang punya jabatan saat ini kok tumpul, tapi kepada rakyat yang memang tidak memiliki kekuatan kok tajam sekali, gitu. Nah, ini kan juga aspirasi yang harus didengar. Apa berarti ini ada yang salah dari sistem keadilan kita? Nah, keadilan bagaimana mau keadilan, kemakmuran, demokrasi. Ini yang harus kemudian ditata secara baik oleh pemerintah. Dan kita masyarakat juga, Kang Hero, ingin membangun tradisi pergantian kekuasaan itu kayak Pak SBY kebajukan enak, gitu kan?
Kita pun pengen nanti pas ke Pak Jokowi, ke siapapun juga enak itu loh. Salah satu yang harus dipegang teguh adalah konstitusi. Pak SBY itu kemana-mana membawa buku saku Undang-Undang Dasar, buku satu peraturan negara. Kenapa? Karena itulah yang menjadi guidance kekuasaan di kita. Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karenanya semuanya berpegang teguh kepada aturan hukum. Gitu. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan negara paling tinggi, inilah yang harus dipegang. Kalau sudah Undang-Undang Dasarnya ya 2 kali masa presiden dan wakil presiden, ya udah pedomannya aja itu. Selama 2 periode itulah bekerja keras agar pemerintahannya berhasil, gitu. Agar rakyatnya keinginan dan aspirasinya terpenuhi dalam 10 tahun itu. Setelahnya apa? Silakan mau mengkader ataupun mempersiapkan penerusnya dan lain sebagainya. Itulah nanti masuk dalam sebuah sistem proses demokrasi. Ya, cuman tantangan Kang Heru sebagai partai pengusung terhadap sosok Anies ini nyucinya agak kencang ini ya ngebrosnya. Kenapa? Karena isu intoleran, ya kan, isu kadrun yang gitu-gituannya ini harus diakui itu situasinya yang berbeda ya. Di era Pak SBY dulu pada waktu mencalonkan presiden pun sama. Sebetulnya sama, tekanan dari pemerintahan saat itu juga sama gitu. Dari instrumen institusi saat itu juga sama. Tetapi ya pertama kalau sudah rakyat berkehendak, tentu itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, nggak ada yang bisa membendungnya gitu. Dan saya kira selama dalam batas-batas norma dan etika yang memang dalam batas wajar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah memfitnah, kemudian membuat hoax yang menjatuhkan kewibawaan seseorang, menurut saya itu sudah di luar batas etika. Ya tentu semestinya hukum yang berlaku. Tapi jangan cengeng juga, ya namanya gini, jangan cengeng hukumnya juga. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam kepada lawan, tumpul kepada kawan. Coba kalau hukumnya berlaku adil, menurut saya hilang tuh yang gitu-gituan hilang. Gitu. Atau siapapun yang mengkritik dengan di luar batas etika kemudian ditangkap, siapapun gitu, mau kawan mau lawan, ya pasti hilang nantinya. Ini kan yang selalu ditindak yang dianggap lawan gitu, ditindak. Kawannya nggak pernah ditindak mau ngomong apapun. Nah ini yang kadang-kadang membuat situasinya terus berkembang gitu, akhirnya seolah-olah negeri ini tidak menemukan kedamaiannya gitu. Oke, terakhir ini Kang Hero, program ke depan yang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan kalau dipercaya diberi mandat oleh rakyat. Ya itulah yang juga dibicarakan dalam tim kecil, bahwa pertama bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat ke depan. Bahwa penting kita untuk bisa membangun proyek-proyek prestisius lah ya. Kita membangun jalan tol dengan panjang yang prestisius, membangun ibu kota negara, ya itu juga penting gitu ya. Tetapi hal yang paling lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendidikan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini kan hal-hal yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa yang terpenting rakyatnya sejahtera dulu. Yang kedua, mereka bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik gitu ya. Yang ketiga, kesehatannya terjamin. Nah, kalau 3 faktor ini bisa diwujudkan oleh pemerintahan koalisi perubahan, maka pembangunannya pun akan meningkat gitu, akan meningkat. Dan ya tentu untuk menghilangkan sekat-sekat kotak-kotak yang sekarang terbangun, ya tadi bahwa demokrasinya dibuka sebaik mungkin. Saya tergoda mengiris tipis-tipis dari kotak-kotak tadi ya. Saya menitip pesan sama Kang Hero, saya masyarakat juga yang kebetulan saja nih sebagai pembawa acara aja nih.
struktur berpikir saya adalah bangun kesetikawanan sosial dulu, baru kita bisa membangun ekonomi. Nggak mungkin nanti kita membangun di tengah api berkobar. Api berkobar kan bentuk fisik loh, di dada, di mana gitu loh. Syarat utama membangun itu adalah stabilisasi. Iya, stabilisasi keamanan. Itu juga harus dibangun. Sosial, persahabatan. Stabilisasi keamanan bisa kita bangun apabila kita bisa menghilangkan perkotak-kotakan tadi. Ini tugas kita sama sekat yang terjadi saat ini di masyarakat, hilangkan dulu. Stabil kondisi masyarakatnya, baru bisa masuk program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pendidikan, kesehatan, baru reorientasi kepada pembangunan yang lebih ekspansif dan agresif, gitu. Dan hak-hak rakyat tentu diberikan ruang yang cukup luas sehingga masyarakat merasa bahwa pembangunan ini memang menjadi miliknya semua. Gitu. Ini terakhir nih, udah 3 kali ngomong terakhir saya ini. Ini terakhir benaran ini. Bagaimana Demokrat menciptakan plan A, plan B, plan C kalau nanti koalisi ini katakanlah terjadi sesuatu yang terburuk atau seperti sampai pucuk pimpinan Kang Heru mengatakan dipaksakan calon A ini kan nggak tahu lah ya kan gimana? Saya lihat ya, saya menilai ya, saya kan sebagai, kita tidak bisa dalamnya lautan kan bisa kita selami gitu. Tapi dangkalnya hati orang nggak sulit kita dalami. Tapi saya melihat Ketua Umum AHY ini konsisten, komit terhadap komitmen yang dibangun. Kalau sudah A, B, B. Jadi Ketua Umum AHY menurut saya orang yang memiliki komitmen yang kuat untuk bangsa dan negara ini. Dan bahkan kalau saya tanya, mungkin tidak akan bisa kita tangkap ada pemikiran-pemikiran lain. Waktu udah menguat ke Anies ini, konsisten ya. Artinya selama bahwa semuanya konsisten terhadap komitmennya, juga Ketua Umum Demokrat juga konsisten. Kalau kawan seiring yang pergi gimana? Itu kan di luar dugaan lah, itu push major namanya. Kalau terjadi push major ya pasti harus ada exit strategi yang juga tentu konteksnya tetap bahwa menjadi kepentingan rakyat. Karena gini, konteks perubahan kan juga harus menyajikan sosok-sosok perubahan. Gitu. Emang Anies di mata Kang Heru gimana? Anies adalah sosok perubahan. Ketum AHY adalah sosok perubahan. Jadi kesimpulannya ya kalau kita memang ingin konsisten terhadap masa depan yang lebih baik dengan kontekstual perubahan dan menjadikan Indonesia lebih baik, saya kira Anies AHY demikian bincang tipis-tipis sosok perubahan gitu ya. Kang Heru. Sampai bertemu kembali.